Biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pedagang bergembira dengan pendapatan yang melonjak dibandingkan hari biasa. Namun berbeda dengan Lebaran tahun ini. Menurut pantauan tim TV One di Pasar Tanah Abang, sejumlah pedagang mengeluhkan turunnya pendapatan mereka hingga setengahnya dibandingkan tahun lalu. Begitu pula di sejumlah pusat perbelanjaan, tak seramai dibandingkan jelang Lebaran tahun lalu. Padahal bila dibandingkan tahun lalu, mobilitas warga sudah jauh lebih longgar dibandingkan saat pandemi COVID-19. Kalau masalah penjualannya dibandingin sama tahun kemarin agak berkurang. Ya 40 mah ada lah. Soalnya gini, BBM udah naik berapa kali. Terus lagi itu yang pertama. Yang kedua, kondisi orang itu semenjak habis COVID itu lama-lama tambah menurun cadangannya. Soalnya di daerahnya kurang berputar. Ya otomatis berimbas juga ke pusat. Ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun lalu mampu tumbuh 5,44%. Salah satu pendorongnya adalah pelonggaran mobilitas warga, puasa Ramadan, dan perayaan Idul Fitri. Dengan daya beli masyarakat yang tampaknya belum pulih dari pandemi, apakah puasa dan Lebaran tahun ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional? Selamat malam pemirsa, beberapa hari jelang Idul Fitri ini tentunya masyarakat bukan hanya sibuk untuk mudik, beberapa di antaranya yang sudah menerima THR tentu diharapkan membelanjakan THR-nya untuk bisa turut menggerakkan perekonomian. Tetapi kalau dari paket yang tadi baru saja Anda saksikan, ternyata pembelanjaannya tidak seperti yang diharapkan. Karena Tanah Abang pun kalau dari hasil pengamatan tim liputan kami, ini tidak seramai biasanya. Nah, ada apa sebenarnya kondisi ini? Apakah memang benar THR yang didapat itu tidak dibelanjakan atau ada fenomena apa sebenarnya? Pada malam hari ini kita membahasnya dengan tema Idul Fitri, pasar lesu daya beli turunkah? Ada 3 narasumber yang sudah bersama saya perkenalkan satu persatu. Ada Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Sarman Simanjorang. Bang Sarman, apa kabar? Boleh disapa pemirsa dengan menggunakan mikrofon? Salam sehat dan semangat Brigita. Salam sehat harus Salam tetap semangat selalu. Apalagi menjelang Idul Fitri. Nah, harus makin semangat tentunya. Ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pak Roy Mande. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam, salam sehat, salam semangat. Salam semangat, harus tetap semangat. Nanti kita coba cek nih kalau di anggotanya Pak Roy ini berkaitan mengenai kondisi pembeliannya. Dan selanjutnya ada Direktur Eksekutif Indef, Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah sehat, selamat malam Mbak Brigita, semoga kita dilimpahkan rahmat. Amin, puasa lancar ya? Alhamdulillah. THR udah turun ya? Sudah. Oh sudah. Saya yang tanda tangan soalnya. Ya, mudik kapan berarti Mas? Udah cair. Kalau lihat senyumnya gitu ya. Tapi saya ke Pak Roy dulu deh. Pak Roy, ini tadi kalau dari pengamatan teman-teman tim liputan sampai hari ini pun ya, Tanah Abang sepi dan pedagang ini mengeluh kenapa kok tidak seperti tahun-tahun sebelumnya begitu ya, walaupun Covid tetapi permintaan masih tetap tinggi. Nah, kalau dari catatan anggota di Aprindo seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi memang fenomena belanja ini ada anomali setiap waktu. Ya, anomali ini karena apa? Karena kita tahu dan ingat betul di akhir tahun 2022 ketika pemerintah mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun gelap. Nah, kita tahu kalau gelap itu dimanapun kalau mati lampu kita nggak mungkin lari-lari ya, kita nggak mungkin jalan cepat, kita mesti jalan pelan-pelan, hati-hati, ekstra hati-hati. Nah artinya itu juga menjadi satu anomali bagi masyarakat melihat tahun 2023 ini hati-hati ya, melihat geopolitik yang belum selesai, krisis finansial yang baru terjadi bulan lalu di Amerika, di beberapa negara. Kemudian krisis pangan, ya krisis cuaca dan lain sebagainya, multidimensi yang terjadi. Nah, untuk itu kehati-hatian itu terlihat dari inflasi kita di bulan Maret turun dari bulan sebelumnya 5,47 turun jadi 4,97. Tapi 4,97 year on year itu bukan menandakan bahwa daya beli lemah. Tetapi masyarakat hati-hati. Nah, di dalam retail biasanya peningkatan pembelanjaan itu di bulan Ramadan itu ada 2 pola musiman. Yang pertama sebelum puasa. Itu 2-3 hari sebelum puasa biasa masyarakat ingin ada stok supaya puasa bisa berjalan lancar. Kemudian yang utama adalah setelah THR turun. Nah, THR turun, kita tahu bahwa THR yang dikucurkan oleh pemerintah hampir 38,9 triliun. Ya.
ya untuk ASN, pensiunan TNI Polri dan kita udah tahu rilisnya itu. Kemudian ditambah swasta, anggaplah mungkin lebih kurang hampir sama. Jadi berarti ada hampir sekitar 70 triliun lebih, 75 triliun. Nah, otomatis biasanya pola masyarakat itu belanja yang paling terbesar adalah setelah terima THR. Jadi baru kita akan melihat memang menjelang Lebaran ini belanja-belanjanya. Kalau beberapa hari sebelumnya mereka lebih mempersiapkan buat transportasinya. Tapi belanjanya sekarang mereka mulai lakukan. Dan kalau di retail, kalau tadi pengamatan di Tanah Abang, tapi kalau di retail kita melihat sudah mulai ada tren naik. Ya, karena memang mereka belanjanya setelah mendapatkan, ya terutama yang swasta ya, baru mendapatkan, kalau yang ASN kan sudah dapat dari 10 hari lalu ya. Nah, kondisi ini ditambah lagi dengan statistik pemerintah bahwa yang mudik ada 123,8 juta. Kalau satu belanja aja, satu keluarga belanja, katakanlah kita bagilah 123 itu dengan 38,9 triliun. Berarti sekitar 400.000 pasti dibelanjakan, karena orang dapat THR pasti belanjakan. Ditambah dengan tabungan dan lain sebagainya, minimal 1 juta mereka belanjakan transportasi dan belanja. Berarti itulah kontribusi buat ekonomi kita di sektor konsumsi domestik di bulan Ramadan ini sampai kepada puncak HBKM. Jadi lumayan juga sebenarnya peningkatannya ya. Lumayan, produktivitasnya kita menghitung selama lebih kurang bulan ini saja sudah ada di retail peningkatan 20-25%. Sebelum puncak, setelah ini kita bicara puncak yang minggu ini. Ini all include? Ya. All include produk atau include produk, semua jenis tipe retail. Jadi mereka yang mau mudik tentu perlu bawa makanan, minuman, kemudian mereka ingin juga silaturahmi dengan pakaian baru ya, belanja, kemudian mereka bawa oleh-oleh dan lain sebagainya. Biasanya memang dibelanjakan di THR setelah THR terima dan itu habis dikonsumsi biasanya. Kita ke Bang Sarman. Bang Sarman, jadi pengusaha sudah bagi-bagi THR ya Mas? Udah tenang ya Bang? Tapi kalau kita melihat kondisinya Bang Sarman, ini ada sih kalau di retail peningkatannya. Nah kalau dari catatan teman-teman kalian seperti apa evaluasi sebelum nanti kita ke Mas Ahmad Tauhid? Ya, pertama kita bersyukur nih. Tadi kita sudah mendengar dari Ketua Aprindo bahwa minggu ini sudah terjadi peningkatan yang signifikan. All in tadi Betul, dikatakan, betul. bukan cuma makanan minuman tapi pakaian juga. Cuman gini, Brigita, kami ada catatan dari 6 faktor. Ya, faktor pertama bahwa memang kita ini masih dalam proses pemulihan. Dan saya sempat komunikasi dengan salah satu pedagang di Tanah Abang contohnya ya. Memang selalu dibandingkan dengan sebelum kita COVID. Tapi kecenderungannya sebenarnya 2020, 2011 sampai 2022 hingga 2023 sebenarnya kecenderungannya naik. Naik. Tapi selalu dibandingkan tidak seperti di tahun 2019 misalnya. Itu hal yang wajar. Itu sudah melalui memang bahwa ini dalam proses. Itu pertama. Yang kedua, bahwa akumulasi setelah 3 tahun kita melakukan mudik dengan pembatasan, maka akumulasi puncaknya tahun ini. Di mana 123,8 juta masyarakat kita akan melakukan mudik. Nah, saat ini kita lihat para masyarakat kita lebih mengutamakan dulu nih, ya, lebih mengutamakan dulu biaya untuk pulang kampung. Mungkin belanja retail mungkin belakangan, mengutamakan dulu bagaimana mereka bisa sampai di kampung halaman. Itu yang kami lihat, itu yang kedua. Yang ketiga bahwa mengutamakan belanja pangan. Iya. Jadi mungkin fashion, sepatu, tas kemungkinan itu masih bisa tertunda. Tapi karena kita tahu kan bahwa isu makanan ini kan juga sempat ya, pokok pangan kita sempat juga bergejolak. Ya, jadi fluktuasinya sangat tinggi. Artinya masyarakat kita akhirnya lebih mengutamakan dulu mengamankan pangan. Ya, kebutuhan mereka menjelang Idul Fitri ini. Kemudian tentu memang kita tahu bahwa masyarakat juga menyadari bahwa ekonomi kita juga saat ini juga kan memang sudah pulih tapi belum 100%. Ancaman kita masih ada. Yang pertama kita lihat bahwa masalah perang Rusia-Ukraina dengan gejolak ekonomi global ini juga masih menghantui ekonomi kita. Yang kedua muncul lagi yang namanya isu varian baru COVID. Ya. Ini juga membuat masyarakat kita juga agak sedikit lebih baik saving money, menyimpan uangnya. Nah, kemudian yang berikutnya kami lihat adalah masyarakat kita saat ini, kalaupun dia belanja retail atau oleh-oleh ke kampung, dia kecenderungannya membeli di daerah tujuan. Jadi kemungkinan retail di daerah tujuan juga akan meningkat.
Daripada mereka belanja di Jakarta atau mungkin di daerah asal menjadi beban angkutan, lebih baik mereka di daerah tujuan. Nah, yang terakhir memang kita lihat dengan teknologi yang sangat canggih, ya, di mana saat ini juga ternyata belanja online juga udah sampai ke desa-desa. Ini juga menjadi tren baru, mengurangi belanja ke retail. Lebih baik mereka belanja online, pesan dari rumah, nyampe di kampung atau nyampe di rumah. Ini beberapa faktor yang kami lihat. Memang ada penjualan di retail itu tidak meningkat. Tapi kecenderungannya, ya tadi udah kita dengar, meningkat. Hanya memang selalu dibandingkan dengan sebelum COVID. Begitu. Kecenderungannya meningkat, tapi apakah Indef mencatatnya demikian? Nanti kita coba tanya usai jeda, tetap bersama kami.